Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Raditya Feriansyah dari program studi hukum pidana Islam kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi mata kuliah HAM dan Gender selama perkuliahan saya di semester 6 ini. Pertama-tama kita di sini akan membedah sebuah topik yang sangat krusial dalam tatanan sosial kita, yaitu mengenai budaya patriarki dan bagaimana sistem ini berdampak pada berbagai lini kehidupan. Sebelumnya pernah nggak sih teman-teman itu memikirkan kenapa sebagian besar struktur sosial yang ada di sekitar kita ini didominasi oleh laki-laki? Hal itu disebabkan oleh budaya patriarki tersebut yang menjadikan perempuan tersingkirkan, kalah dengan kaum laki-laki karena perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Nah, padahal anggapan tersebut adalah salah besar dan tidak memberikan pengertian kesetaraan gender yang bagaimana mestinya. Sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dan dominan, akibatnya perempuan seringkali diposisikan di ranah domestik dan tidak setara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di hadapan hukum. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dan aliran feminisme. Gerakan feminisme tidak muncul dalam satu malam saja, teman-teman. Gerakan ini lahir sebagai respon langsung terhadap diskriminasi sistemik patriarki, dan perkembangannya dibagi ke dalam 3 gelombang utama. Yang pertama, berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar perempuan, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak pilih yang sama di dalam politik. Lalu yang kedua, gelombang kedua, mulai menyentuh ke ranah yang lebih personal, yaitu isu domestik, seksualitas, hal reproduksi, dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang gelombang ketiga, hadir untuk menolak kebenaran tunggal. Gelombang ini merayakan keberagaman pengalaman perempuan berdasarkan ras, kelas, etnis, dan latar belakang budaya yang berbeda. Di dalam perjalanannya, dinamika pemikiran ini melahirkan berbagai aliran feminisme dengan sudut pandang uniknya masing-masing. Yang pertama ada contohnya feminisme radikal, berpandangan bahwa akar penindasan adalah gender itu sendiri, sehingga mereka menuntut penghancuran total sistem patriarki. Yang kedua ada feminisme liberal, menuntut kesempatan dan hak hukum yang sama bagi perempuan sebagai makhluk yang rasional. Lalu yang ketiga, feminisme marxis dan sosialis, mengkritisi sistem kapitalisme dan pembagian kerja seksual yang dinilai sangat merugikan posisi perempuan. Lalu yang terakhir, ada feminisme postkolonial, menggugat penjajahan fisik maupun mental, serta menolak universalitas pengalaman perempuan dunia pertama yang seringkali berbeda dengan realitas perempuan di negara berkembang. Lalu yang kedua, saya menjelaskan mengenai HAM dan gender dalam pendidikan. Jika kita bicara mengenai pendidikan, ini adalah hak asasi manusia yang universal dan pastinya melekat kepada siapa saja. Namun pada kenyataannya, akses pendidikan yang berkualitas masih sering dihambat oleh ketimpangan gender yang sistemik. Bentuk ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan saat ini meliputi marginalisasi perempuan, subordinasi, pelanggengan stereotip bahwa perempuan hanya urusan domestik, beban ganda yang harus dipikul perempuan, hingga adanya bias gender yang terselip dalam kurikulum maupun buku teks pelajaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender yang ditunjukkan di dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu, hambatan dan keterwakilan perempuan di dalam politik. Beralih ke ranah politik, prinsip HAM
menuntut adanya partisipasi yang inklusif bagi semua warga negara. Di Indonesia, kita memang sudah memiliki regulasi yang mengamalkan kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Namun realisasi di lapangan masih jauh. Belum ada sebanyak 30% perempuan yang hadir di ranah parlemen Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena perempuan masih menghadapi 3 hambatan besar dalam dunia politik. Yang pertama, hambatan langsung, berpremis pada keterbatasan finansial, kurangnya rasa percaya diri akibat konstruksi sosial, serta beban pengasuhan dan urusan domestik yang belum terbagi rata. Lalu, hambatan mendasar, adanya dominasi budaya maskulin yang kuat di internal partai politik, serta masih minimnya proses kaderisasi yang strategis dan berpihak pada perempuan. Lalu yang ketiga, ada hambatan struktural, masih kuatnya dikotomi atau pemisahan yang ketat antara ranah publik yang dianggap masih milik laki-laki dan ranah domestik yang dianggap milik perempuan. Lalu yang terakhir ada penutup. Teman-teman sekalian, Indonesia sebenarnya setelah melangkah maju dengan menghadirkan berbagai payung hukum seperti Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, hingga yang terbaru Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Namun hukum di atas tidak akan pernah cukup. Kita membutuhkan adanya transformasi budaya yang nyata, kurikulum pendidikan yang responsif gender, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang benar-benar inklusif. Mewujudkan kesetaraan gender bukanlah tugas perempuan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai manusia demi mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.